Di sebuah universitas ternama, terdapat sebuah cerita yang selalu beredar di kalangan mahasiswa, terutama mereka yang mengambil jurusan ilmu komunikasi. Konon, di malam-malam tertentu, seorang dosen gaib seringkali muncul di salah satu ruang kelas yang sudah lama tidak digunakan. Cerita ini berawal bertahun-tahun yang lalu ketika seorang dosen bernama Pak Suryo mengajar mata kuliah komunikasi massa. Pak Suryo dikenal sebagai dosen yang sangat tegas dan perfeksionis. Ia selalu mengharapkan mahasiswanya untuk mencapai standar tertinggi dan tidak jarang memberikan tugas yang sangat sulit. Namun, sifatnya yang keras ini membuat banyak mahasiswa merasa tertekan. Suatu malam, ketika jadwal mengajar Pak Suryo sudah selesai, ia memutuskan untuk bekerja lembur di ruang kelas yang biasanya ia gunakan untuk mengajar. Malam itu hujan deras dan hanya sedikit orang yang tersisa di kampus. Pak Suryo asik dengan pekerjaannya hingga tak sadar waktu telah berlalu begitu cepat. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat sedang fokus memeriksa tugas-tugas mahasiswa, tiba-tiba lampu ruangan berkedip-kedip dan mati total. Suasana ruang kelas menjadi sangat gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari luar yang temaram karena hujan. Pak Suryo merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada kehadiran lain di dalam ruangan. Namun, ia mencoba untuk tidak menghiraukannya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah kaki itu semakin mendekat, tapi saat Pak Suryo berbalik, tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tetap berusaha tenang. Beberapa saat kemudian, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dan jelas. Pak Suryo menoleh ke belakang, namun tetap tidak ada siapapun di sana. Dalam kebingungan dan ketakutan, Pak Suryo akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Namun, saat ia membuka pintu, pintu itu tidak bisa dibuka. Ia merasa seperti terjebak di dalam ruangan tersebut. Panik mulai menguasainya. Ia mencoba menelpon satpam kampus, namun tidak ada sinyal. Pak Suryo berteriak meminta tolong, tapi suaranya teredam oleh hujan yang deras. Di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggil namanya. Pak Suryo. Pak Suryo. Suara itu terdengar sangat familiar, namun Pak Suryo tidak bisa mengingat siapa pemilik suara tersebut. Saat ia mencari sumber suara itu, ia melihat sesosok bayangan berdiri di sudut ruangan, perlahan-lahan mendekat. Bayangan itu semakin mendekat hingga terlihat dengan jelas, seorang wanita dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Pak Suryo terkejut, ia mengenali wanita itu sebagai salah satu mahasiswinya yang pernah ia beri nilai buruk hingga mengakibatkan mahasiswi tersebut tidak lulus. Kabarnya, mahasiswi itu bunuh diri setelah menerima kabar tersebut. Pak Suryo berusaha berlari, namun kakinya terasa berat seperti terpaku ke lantai. Wanita itu semakin dekat dengan senyuman yang mengerikan di wajahnya. Nilai saya sudah tidak penting lagi, Pak. Tapi saya ingin Bapak menemani saya selamanya. Kata wanita itu dengan suara yang mengerikan. Malam itu Pak Suryo ditemukan tak bernyawa di ruang kelas tersebut. Polisi mengatakan ia meninggal karena serangan jantung, tapi para mahasiswa percaya ia dibawa oleh arwah mahasiswi yang bunuh diri tersebut. Sejak saat itu, mahasiswa yang belajar di ruang kelas tersebut seringkali melihat bayangan Pak Suryo yang duduk di meja dosen, tampak sedang memeriksa tugas dengan serius. Beberapa mahasiswa bahkan mendengar suara-suara aneh seperti suara langkah kaki atau seseorang memanggil nama mereka ketika mereka belajar sendirian di malam hari. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Suryo masih belum tenang, terjebak di antara dunia ini dan dunia lain, mengawasi mahasiswa yang ia anggap tidak cukup baik. Maka dari itu, ruang kelas tersebut kini dikunci rapat dan tidak lagi digunakan. Namun cerita tentang dosen gaib ini terus hidup dan menjadi legenda yang menyeramkan di kampus tersebut.